Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 7 sampai 9. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, Israel baru saja mengalami berkat dari bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka berhasil mengalahkan musuh secara gemilang. Namun kemudian, hanya karena harus berjalan sedikit lebih jauh, mereka mulai bersungut-sungut lagi memprotes Musa. Terang-terangan mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka menyesali kebebasan dari Mesir serta menggerutu tentang kekurangan makanan dan air. Mereka juga mengeluarkan ucapan yang lebih jahat daripada ucapan orang tua mereka. Sungguh terbalik dari sikap takut kepada Tuhan dan Musa yang mereka tunjukkan pada Keluaran pasal 14 ayat 31. Mereka tidak menghargai pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mereka menyambut mana sebagai makanan hambar yang memuakkan. Kali ini Tuhan menghukum mereka dengan mengiring ular-ular tedung untuk memagut mereka sampai mati, karena mereka menghina pemberian Allah. Konsekuensi bagi semua orang yang menentang kehendak Allah adalah hukuman. Kini ular berbisa dikirim Tuhan untuk menghukum mereka. Penumpasan sampai binasa melambangkan murka Tuhan atas bangsa yang tak bermoral dan tidak tahu berterima kasih. Saudara, Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas manusia dan membenci dosa. Allah tidak hanya menghukum dosa akibat ketidaktaatan, tetapi ketidakpercayaan umat Israel kepada Allah harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu kematian. Jalan keluar dari dosa hanya satu, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan percaya kepada Allah. Pertobatan mereka diterima Tuhan hanya ketika mereka memandang ular tembaga. Allah tidak main-main, tetapi bertindak tegas menghukum umat yang memberontak. Segera mereka meminta Musa untuk berdoa bagi mereka. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tiruan ular tedung dan menaruhnya pada sebuah tiang. Setiap orang yang terkena bisa ular itu akan tetap hidup bila memandangnya. Prinsipnya, pertolongan Tuhan tidak berlaku otomatis. Hanya jika merespons perintah Tuhan dengan iman yang taat dan pertolongan Tuhan akan mereka terima. Demikian juga dengan anugerah keselamatan dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tersedia bagi siapa saja yang menyadari dirinya berdosa, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Anak manusia telah ditinggikan di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14-15 berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bersyukur untuk segala berkat dalam kehidupan ini yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Dan jangan bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.